Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami masih diberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapilah setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang akan mendengarkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami memahami dan juga kemampuan untuk bersama-sama melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bulan Juni, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, menyebut sebagai bulan keluarga. Setiap tahunnya, di setiap bulan ke-6 atau bulan Juni, diperingati atau disebut sebagai bulan keluarga. Dan pada bulan ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita sepanjang bulan Juni ini yang bertalian dengan keluarga adalah membangun keluarga ilahi. Tema ini didasarkan pada firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang tua atau satu keluarga, kita tidak boleh jemu, tidak boleh menjadi putus asa untuk mempercakapkan hal-hal rohani di dalam keluarga kita. Baik antara orang tua dan anak, atau seluruh seisi rumah tangga itu. Alkitab dengan jelas berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan berjudul visi dan tujuan Allah menjadikan orang tua. Visi dan tujuan Allah bagi orang percaya, di mana orang percaya itu disebut sebagai orang tua. Nah, saudara, sebelum lanjut lebih jauh, maka saya mengajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah,
seberapa besar peran orang tua dalam hidup saudara? Ayo renungkan sejenak. Baik yang sekarang sudah menjadi orang tua, dan saya percaya semua kita yang sudah orang tua hari ini memiliki orang tua. Entahkah orang tua kita sudah pergi mendahului kita atau orang tua kita itu masih ada sampai sekarang. Maka pertanyaannya, seberapa besar peran mereka di dalam kehidupan saudara? Sebagian orang akan berkata, aku ada hari ini, aku bisa jadi seperti ini. Itu berkat didikan dorongan orang tua saya dulu. Seseorang bisa berkata demikian. Tetapi yang lain juga bisa berkata kebalikannya. Orang itu akan berkata, kalau saja orang tuaku dulu mengajar saya dengan baik, aku tidak jadi seperti ini. Berarti disadari atau tidak, orang tua itu mempunyai peran besar dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, saudaraku, adalah sejauh mana Bapak, Ibu, Saudara telah mempersiapkan diri menjadi orang tua? Pertanyaan ini berlaku untuk mereka yang sudah menjadi orang tua dan mereka yang sedang mempersiapkan diri, khususnya adik-adik muda yang suatu saat kelak engkau juga pasti menjadi orang tua. Apa yang saudara persiapkan? Maka saya harus berkata, kalau saudara belum siap menjadi orang tua, jangan menikah dulu. Sekali lagi, kalau saudara belum siap menjadi orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang bertanggung jawab. Di mana dia akan membangun keluarganya menjadi keluarga yang berkenan kepada Allah, yaitu keluarga keturunan ilahi. Sebab Allah menciptakan keluarga itu untuk suatu tujuan yang mulia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, kita harus tahu, kita harus memahami apa sesungguhnya visi Allah bagi orang tua. Yang pertama, Bapak, Ibu, visi Allah yang pertama bagi kita sebagai orang tua dan bagi saudara yang menuju ke arah pernikahan, di mana saudara kelak akan menjadi orang tua, dengarkan baik. Menghasilkan keturunan ilahi. Atau orang tua itu harus mewariskan warisan rohani kepada anak-anak mereka. Keturunan ilahi yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak yang akan lahir kelak di tengah-tengah keluarga itu adalah anak-anak yang takut pada Tuhan. Anak-anak yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Maliaki pasal yang kedua, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Perhatikan baik. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat ini mengingatkan orang yang membentuk keluarga yang disebut menjadi satu kesatuan,
maka yang dikehendaki dari mereka adalah keturunan ilahi. Yang kedua, visi Allah bagi orang tua selain melahirkan atau menghasilkan keturunan ilahi, maka yang kedua, saudara, menjadi figur teladan bagi anak-anak. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, diakui atau tidak, sadar atau tidak, ada banyak orang tua tidak berperan layaknya sebagai orang tua. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dicontoh dari kehidupannya. Saudara, tidak mudah menjadi orang tua yang benar. Sebab orang tua yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah dia harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Menurut ayat ini, teladan dalam hal apa, saudara? Lihat, kasihi Tuhan Allahmu, lalu ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berarti saudaraku, orang tua harus menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Orang tua harus menjadi teladan iman. Anak itu kelak ketika dia menjadi orang dewasa akan berhadapan dengan sejumlah pergumulan hidup. Lalu dia akan berkata, dulu papaku, dulu mama saya, ketika diperhadapkan dengan masalah, mereka mengajak kami berdoa. Maka kelak mereka setelah menjadi orang tua, dia akan mengajarkan itu dan melakukan itu juga. Menjadi teladan bagi anak-anak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya senang memakai contoh atau ungkapan ini yang saya percaya tidak berlebihan kalau ungkapan ini disebut bertalian dengan orang tua harus menjadi teladan. Anak kita yang laki-laki dan anak kita yang perempuan, seharusnya anak kita yang laki-laki itu dia harus berkata, kelak kalau aku menikah, aku mendapatkan seorang wanita menjadi istriku, maka karakter perilakunya harus seperti mama saya. Harus sampai ke sana. Mamanya menjadi standar, menjadi ukuran. Demikian juga halnya dengan anak kita yang wanita, kalau kelak dia akan menikah, dia akan berkata, aku punya kriteria menjadi untuk seorang suami. Standarnya adalah papa saya. Itu baru bisa kalau orang tua menjadi figur teladan bagi anak-anak. Yang ketiga, visi Allah bagi orang tua adalah
Dengarkan baik. Orang tua membangun keluarga kerajaan Allah. Dengan kata lain, membangun keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Orang tua membangun keluarga kerajaan Allah di tengah rumah tangganya atau keluarga yang beribadah. Contoh yang sangat baik, menarik di dalam Alkitab yang saya pahami adalah Ayub sebagai kepala keluarga. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat 5, saudaraku, firman Tuhan berkata begini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, perhatikan apa yang dipikirkan oleh Ayub. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua, membangun keluarga kerajaan Allah atau keluarga yang beribadah. Hal yang sama senada dengan itu Yosua juga pernah berkata. Dalam pasal yang ke-24 ayat 15 bagian B. Yosua berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Orang tua harus memikirkan, bukan hanya peningkatan kehidupan jasmani di tengah keluarganya. Memikirkan bagaimana peningkatan ekonomi pendidikan anak-anak itu memang harus dipikirkan oleh orang tua. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bukan hanya itu. Dan tidak salah kalau memikirkan itu. Itu orang tua yang bijak kalau dia pikirin itu. Tapi jangan lupa, kita juga harus memikirkan kehidupan rohani anak-anak kita. Yang keempat, visi Allah bagi orang tua, saudara. Orang tua berkewajiban untuk menciptakan rasa aman bagi anak-anaknya. Orang tua menciptakan rasa aman. Anak-anak itu akan merasa aman dan teduh kalau bersama dengan orang tuanya. Kalau orang tua itu hadir di tengah-tengah mereka, jangan terbalik. Terbalik apa? Jangan sampai anak-anak bilang begini, saya senang sekali kalau bapak tidak ada di rumah. Bahagia sekali. Wah, senang sekali kalau mama saya tidak ada di rumah. Berarti ada yang salah yang dilakukan oleh orang tua. Saudaraku, Kolose pasal 3:21 berkata, Paulus berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Orang tua harus memberi semangat kepada mereka. Mungkin saja mereka sedang berhadapan dengan pergaulan-pergaulan atau tugas-tugas mereka kalau yang sudah sekolah studi. Maka orang tua harus berkata, engkau bisa. Engkau pasti bisa. Sehingga ada rasa nyaman di dalam hati anak itu. Juga kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata dalam pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dengar bapak,
Tetapi didiklah mereka dalam ajaran Tuhan, dalam nasihat Tuhan. Menciptakan rasa aman bagi anak adalah ketika mereka dituntun dibawa dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka cara yang paling baik untuk belajar menjadi orang tua, perhatikan baik. Cara yang paling baik untuk belajar menjadi orang tua adalah dengan memperhatikan bagaimana Allah menjadi orang tua bagi kita. Di dalam kekristenan kita memanggil Allah itu sebagai apa? Bapa. Itu tidak kebetulan, saudara. Kita berkata, Engkau Bapakku yang baik. Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, juga sebagai Bapa, sebagai orang tua yang memelihara, melindungi kita dengan begitu rupa. Maka saudara, contoh teladan kita adalah bagaimana Allah memperlakukan kita bagaimana Allah memperlakukan kita sebagai anaknya. Maka orang tua juga harus meniru apa yang Allah lakukan terhadap kita. Maka saudara harus pahami, ada 5 langkah membangun rasa aman bagi anak-anak kita. Langkah ini adalah langkah yang dilakukan oleh Allah terhadap kita. Sekali lagi, langkah ini adalah langkah yang diperbuat oleh Allah terhadap kita. Seperti apakah yang Allah perbuat itu, saudara? Yang pertama, menerima anak tanpa syarat. Kita harus menerima anak-anak kita tanpa syarat, sebagaimana Allah Bapa di sorga menerima dan mengasihi kita anak-anaknya tanpa syarat, yaitu mengasihi kita karena kita adalah miliknya, mengasihi kita apa adanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita orang tua bertobat dari kesalahan ini. Termasuk saya pernah melakukan kesalahan yang sama ketika pernah mencoba membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu sangat tidak baik. Sekali lagi, jangan pernah bandingkan anak saudara dengan anak orang lain. Sebab saya percaya kita sebagai orang tua juga tidak akan setuju kalau anak-anak kita membandingkan kita sebagai orang tuanya dengan membandingkan dengan orang tua yang lain. Coba kalau anak kita bilang didengar oleh telinga kita, bapak kita enggak seperti bapak yang lain. Bapak kawanku, uangnya banyak sekali, rumahnya bagus sekali, hartanya banyak sekali. Bapakku, mamaku, saudara bisa marah. Oleh sebab itu, terimalah dia. Oke, kalau saya katakan sejahat apa kalau dia jahat, nakal kalau nakal, bodoh kalau bodoh, kita harus berkata, kau tetap anak papa dan anak mama. Bersamaan dengan itu atau berhubungan dengan itu juga sama halnya yang kedua. Langkah yang kedua, membela anak-anak. Allah yang membela anaknya terhadap penganiayaan yang terjadi. Maka kita juga sebagai orang tua harus membela mereka sebagai anak-anak itu. Mungkin mereka bisa menjadi lemah, bisa jadi putus asa, bisa tidak bersemangat. Orang tua hadir untuk memberi pembelaan. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana Allah memperlakukan kita sebagai anak, maka kita sebagai orang tua juga harus memperlakukan anak kita dengan cara yang ketiga, memberkati mereka. Salah satu cara yang biasa Allah lakukan
dalam mengasuh kita anak-anaknya ialah memberkati kita anak-anaknya. Berhenti mengutuk anak-anak senakal apapun. Tetapi mari kita memberkati dia dengan cara mendoakan mereka. Dengan cara menasehati mereka. Dengan cara membawa mereka untuk lebih dekat pada Tuhan. Yang keempat, memberi waktu. Menyediakan waktu atau menginvestasikan waktu bagi anak kita. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah melihat, mendengar, atau menyaksikan sebuah cerita. Bagaimana ada orang tua yang begitu kaya secara materi berlimpah. Tapi tidak pernah memberikan perhatian, tidak pernah memberi waktu bagi anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi nakal. Mereka pikir dengan banyaknya uang anak-anak jadi aman. Tapi ternyata anak-anak juga perlu waktu bersama dengan orang tuanya. Ibu-ibu boleh bersama berjalan suatu saat dengan anak gadisnya. Bapak-bapak yang sudah punya anak remaja, anak pemuda, laki-lakinya mungkin perlu juga jalan bersama. Di istilah sekarang nongkrong bersama dengan anaknya, beri waktu. Oh, tapi saudara berkata itu terlalu mahal, Pak. Oke, enggak apa-apa. Di rumah, mari kita ngobrol, mari kita duduk bersama. Ketika orang tua menginvestasikan waktunya sejak anak-anak masih kecil, maka ketika anak sudah menjadi dewasa, ini harapan kita sebagai orang tua. Karena suatu saat kita kelak akan berubah. Hidup ini kan jadi berubah juga, Pak. Waktu kita sebagai orang tua, anak-anak kita jadi masih kecil, kita rawat dia, kita mandikan dia, kita kasih dia makan, kita tuntun dia berjalan. Begitu kan, Pak? Tapi sadarkah kita suatu saat kalau kita diizinkan oleh Tuhan sampai tua, lalu mulai tidak berdaya, lalu mulai kita sudah tidak sanggup lagi beraktivitas selayaknya ketika kita masih kuat, maka akan dibalik. Anak akan suapi orang tuanya. Dulu anak ini kita mandikan, ya Bapak Ibu, dia mandikan anaknya. Suatu saat kelak akan berubah. Anak-anak mandikan orang tuanya ketika sudah gak mampu lagi. Oh, sampai hal-hal yang terburuk. Ya mohon maaf, ibu-ibu yang sering mengalami ini. Waktu anak-anak kita masih kecil, kecil sekali. Mamanya, kita sebagai mama, ya ibu-ibu ingat betul. Masih lagi enak makan, lagi enak makan. Anaknya nangis-nangis karena buang air besar. Atau buang air kecil. Nangis-nangis dia. Saya ingat mama saya dulu. Mama saya akan berhenti makan. Berhenti makan. Lalu dia urus dulu anak ini. Sampai dia nyaman. Baru dia lanjut lagi untuk makan. Saudaraku sekalian. Suatu saat kelak mereka akan investasi waktu bagi orang tua mereka. Ketika orang tua sudah tidak berdaya lagi. Terakhir saudaraku sekalian. Langkah menciptakan rasa aman bagi anak-anak kita sebagaimana Allah menciptakan, melakukan itu dalam diri kita. Mencintai anak dengan prioritas berdasarkan prinsip kebenaran, yaitu Alkitab. Salah satu prinsip untuk menciptakan rumah tangga yang aman adalah melakukan segala sesuatu berdasarkan prioritas-prioritas sesuai dengan Alkitab. Apa sih prioritas yang sesuai dengan Alkitab? Prioritas yang pertama, orang tua harus menuntun, membawa anak itu pada Tuhan. Prioritas yang utama adalah mengajarkan berulang-ulang kebenaran firman, kebenaran Alkitabiah terhadap anak-anak kita. Pak, Ibu, jangan putus asa. Berulang-ulang. Hari ini saudara tidak didengar, tidak apa-apa. Sampaikan lagi
Oh, hari ini tidak sempat, besok ketika kita berjalan bersama, ketika kita duduk bersama, ketika kita di mana bersama, ajarkanlah itu berulang-ulang. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita memahami visi Allah bagi orang tua dengan menghasilkan keturunan ilahi atau mewariskan warisan rohani kepada mereka. Yang kedua, jadilah orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ketiga, ciptakan, bangun, bawa mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga hadirlah kerajaan Allah di tengah rumah tangga kita. Dan dengan demikian saudara-saudara, kita akan tahu bagaimana atau apa yang menjadi visi dan tujuan Allah bagi kita. Dan yang terakhir, pahamilah 5 langkah bagaimana kita bisa membangun rasa aman bagi anak-anak kita dengan menerima mereka tanpa syarat, membela mereka, memberkati mereka, memberi waktu bagi mereka, dan mencintai mereka sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau mengajar kami dan mengingatkan kami supaya kami sebagai orang tua dan calon orang tua memahami visi dan tujuan Allah yang sesungguhnya harus ada pada kami. Mampukan kami untuk berperan sebagai orang tua, sebagaimana Allah memperlakukan kami sebagai anak-anak-Mu. Meteraikanlah kebenaran ini dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.